ketika kita berhenti sejenak dari yang namanya sosial media, ada rasanya dimana kita itu seperti kehilangan momentum atau ketinggalan berita. Brain rot itu kan istilahnya pembusukan otak. Sederhananya pembusukan otak ya. Jadi walaupun kata-katanya lucu, ternyata artinya ngeri juga ya. Otak tuh busuk gitu ya. Iya. Konten-konten pendek ini yang membuat kita tidak bisa mencerna atau mendalami informasi ini secara utuh. Karena untuk mendapatkan informasi secara utuh itu membutuhkan menit ataupun durasi yang panjang. Berbanyak aktivitas fisik, kurangi aktivitas yang dimana ya di depan layar gitu ya. Misalkan olahraga kayak push up, lari, workout di rumah. Lalu yang terakhir ya kalau dari saya tentunya kita harus baca buku. Jadi kita melatih untuk membaca, memahami secara terstruktur dari masalah, dari fakta, solusi, bahkan ke kesimpulan. Jadi tentang tema tersebut, informasi tentang hal tersebut itu bisa kita dapatkan secara utuh. Dan itu melatih yang namanya itu fokus kita, melatih kesabaran untuk menyerap informasi. Iya, apalagi kalau misalnya motifnya penting nih, entah itu dari kerjaan, dari sahabat, dari pacar atau dari suami kan, dari istri. Aduh, itu bingung banget nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengawali daripada channel ini, jadi saya Bang Uzi dan ini Mas Fatur. Kita adalah kalau ngomongin founder utamanya ya daripada channel Gak Semua Benar ini. So, daripada itu kita bakal membuat pengenalan dulu dari channel ini dan langsung kita membahas sebuah konten yang bakal kita bahas di konten itu. Dan kebetulan konten yang bakal kita bahas itu rame juga nih Mas. Tapi sebelum itu saya sendiri mau ngasih tahu dulu dong pengenalan daripada channel ini biar semua audiens yang ngedenger ini juga tahu ternyata visi misi dari channel Gak Semua Benar itu seperti ini ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian pengen tahu visi misi daripada channel ini sudah ada deskripsinya di channel Gak Semua Benar. Tapi biar lebih diperjelas atau disederhanakan lagi, saya bakal bacakan lah ya. Jadi channel Gak Semua Benar itu adalah channel edukasi digital number one. Jadi kita klaim untuk number one ya, karena memang butuh tahapan untuk menjadi number one ini ya. Dan itu di Indonesia, dimana di channel ini kita bakal suka banget ngulik-ngulik hal-hal yang sering kamu anggap benar, padahal belum tentu benar. Dan di sini kita bakal bahas ulang lagi narasi yang lagi rame, kemudian kita bongkar mitos yang lagi misleading, dan coba kita uji bareng-bareng klaim yang belum tentu valid. Jadi seperti itu. Jadi kan Mas? Ada ya? So, daripada itu kita sekarang bakal bahas konten yang isinya adalah konten tentang fenomena brain rot yang ada di sosial media. Brain rot? Ya, brain rot ya. Saya bakal ngebahas salah satu studi awal yang bisa jadi trigger konten ini. Kalau kita lihat dari studi awalnya, itu saya pernah lihat gini Mas. Ada konten komedi tentang yang ada di TikTok. Konten komedinya itu berisi tentang kelamaan scrolling TikTok jadi lupa mandi. Nah, kalau misalkan dari Mas Fatur sendiri selaku yang mendengar fenomena ini, jadi kita kelamaan scrolling TikTok sampai lupa mandi nih, sampai lupa kegiatan yang ada di real dunia kita itu. Itu tanggapan dari Mas Fatur gimana? Ya, itu brain rot ya. Fenomena yang memang sebenarnya nggak baru-baru ini muncul, tapi memang sudah lumayan lama sebenarnya. Ya, terutama di era digital saat ini, yang dimana sosial media itu sudah sangat membanjiri seluruh aktivitas kita, gitu ya. Ataupun kita sudah dibanjiri oleh banyaknya informasi, sehingga ketika kita berhenti sejenak dari yang namanya sosial media, ada rasanya dimana kita itu seperti kehilangan momentum atau ketinggalan berita. Oh, jadi kesannya kalau gua nggak lihat berita ini tuh
kayak gimana gitu kesannya mereka itu ya. Iya, jadi kalau misalnya kita nggak update berita, nggak lihat berita, seakan-akan tuh kita kayak orang yang tertinggal, gitu, nggak tahu apa-apa. Maka dari itu ya, banyaknya katakanlah orang-orang sekitar kita ataupun beberapa teman-teman di luar sana itu nggak mau ketinggalan dengan yang namanya itu berita-berita yang bermunculan, terutama berita di sosial media, gitu. Nah, salah satunya tadi misalkan apa tadi? Ada anak ya? Iya, jadi ada nih konten komedi nih. Biasa kalau di TikTok kan ada yang namanya entertainment, terus dibahas dengan bungkus-bungkus komedi. Jadi di situ saya lihat konten komedi itu captionnya gini. Dia seakan-akan lagi scrolling TikTok nih, scrolling video di TikTok. Saking benar-benar scrolling kelamaan, dia tahu nih sebelum dia scrolling itu padahal udah megang handuk nih. Tapi karena iseng buka HP dan scrolling di TikTok, dan apalagi kita tahu kan soal algoritma TikTok itu dahsyatnya minta ampun kan. Saking nyoba-nyoba TikTok, coba scrolling 1, 2, 3 sebelum mandi. Ternyata nggak kerasa udah berjam-jam dan dia belum mandi gitu. Iya. Jangan kan anak kecil, anak yang tadi juga gitu kan. Terkadang kita pun seperti itu gitu. Iya sih, betul. Terkadang ya gitu. Walaupun kita lagi mengupayakan untuk memfokuskan hal yang seharusnya kita lakukan. Cuman kita lebih memiliki kesadaran. Iya, kesadaran dikit lah ya. Punya sedikit rem ya. Betul. Dan juga kita melek tentang ternyata ini tuh namanya fenomena brain rot. Gitu. Oke. Nah, di konten sosial media itu ya. Itu kan berkaitan dengan entertain atau hiburan. Nggak jauh dari situ lah ya. Iya. Yang namanya hiburan kan nagih dong gitu. Nagih, Ketika kita memang misalkan senang dengan berita ini, konten ini, apalagi kita lagi asik membaca berita tersebut, maka kita akan asik sendiri dengan itu sehingga kita lupa waktu, lupa seharusnya apa yang kita lakukan karena asik nih gitu kan dibaca. Tapi ada satu anomali juga, yang dimana asiknya itu bukan karena mendalami berita itu gitu. Asiknya itu karena, ini berita tentang A gitu ya. Nggak nyampe 30 detik dia baca doang judulnya, seolah-olah dia langsung paham, ini tuh berita tentang A, terus, ini tuh kesimpulannya adalah sesuai dengan judul gitu. Saya udah tahu berita ini, kesimpulan ini, skip. Terus di bawahnya ada konten itu lagi, skip. Nah, itu kan berita. Nah, gimana kalau misalkan kontennya tentang misalkan hiburan? Kayak misalkan bola lah. Ini si misalkan pemain A atau pemain B lagi rame nih, terlibat dengan misalkan berita skandal apa gitu kan. Langsung kita istilahnya itu tenggelam dengan itu, dan ternyata kita pengen coba untuk lepas dari konten itu, di slide selanjutnya ataupun di scroll di bawah selanjutnya muncul lagi berita yang memang tentang bola ataupun tentang yang memang kita senangin. Akhirnya kita tenggelam dengan itu, penasaran terus, akhirnya kita lupa waktu, lupa kita tadi sebenarnya pengen ngapain gitu. Nah, jadi fenomena misalkan anak yang udah siap-siap mandi tapi dia malah lupa untuk mandi karena keasikan dengan konten ataupun hal yang ada di sosial media, yaitu adalah hal yang memang diakibatkan dari tadi ya, dia terlalu banyak screen time atau waktunya terhabiskan di sosial media karena tadi melihat berita ataupun konten-konten yang itu singkat gitu ya, dan juga itu berita-berita yang istilahnya itu yang dia senangi, sehingga ketika dia berada melihat menonton konten yang dia senangi, dia akan sulit untuk terlepas dari itu kecuali ada hal yang urgent yang bisa mendistract dia gitu. Misalkan buruan mandi, mau diselepet gitu. Jadi ada punishment-nya ya. Ada punishment-nya gitu. Oh iya baru mandi gitu kan. Di kamar mandi, wah apa ya? Oke. Nah, jadi itu dia masalahnya. Jadi emang kita lagi hidup di zaman dimana kehilangan fokus, mikir panjang, bahkan ketergantungan sama hiburan instan yang itu dianggap normal ya. Padahal di balik semua itu ada fenomena yang mulai dibahas, ternyata brain rot. Nah, balik lagi daripada brain rot, saya pengen nanya nih Mas, kalau dari pandangan Mas nih ya, brain rot itu apa sih? Karena tadi kita kan
udah mengawali kata-kata brand nih, tapi kita nggak menyampaikan apa sih sederhana apa sih istilah brand itu, definisi sederhananya apa sih kalau brand itu? Ya, secara sederhana dan juga kesimpulannya ya, brain rot itu kan istilahnya pembusukan otak. Oh, jadi sederhananya pembusukan otak ya, Ya. brand itu. Jadi walaupun kata-katanya lucu, ternyata artinya, ngeri juga ya. Otak tuh busuk gitu ya. Iya. Karena otak itu jadi nggak terlatih untuk mendalami sebuah berita yang secara utuh dan juga mendalam. Oke. Misalkan gini deh, Nah, misalkan ada berita tentang MBG misalkan. oke. Kita langsung menilai, Mm-mm. menjudge Oke. berita MBG itu dari judul aja, dari kesimpulan. Gitu, tanpa Hmm. mendalami fakta-faktanya. Jadi misalkan ditanya deh, lo tau gak MBG kita yang sekarang sedang mau dijalan ini katanya pengen collab nih Oke. sama India. Oh. Gitu. Oh, berarti ini perindapan dong. Berarti ini misalkan apa namanya? Dia masak-masaknya tuh atau penyajiannya tuh Iya. udah kayak ala-ala perindapan dong gitu kan. Oke. Misalkan nggak higienis atau apa. Jadi langsung ngambilnya dari situ gitu. Oh. Tanpa mendalami misalnya, tanpa mendalami faktanya kenapa sih emang bekerja sama dengan India, apakah karena memang sama-sama punya kultur jorok apa atau misalkan apa kan. Nah, akhirnya kan ketika tidak mendalami secara mendalam, kita hanya mengambil kesimpulannya saja, terus ya kita termakan dengan opini ya berita gitu. Oke, jadi gara-gara opini yang seperti itu, kita tidak menggali nih secara mendalam, ternyata daripada narasi ini nggak semuanya benar dong, kita harus validasi dulu dong gitu. Jadi memang dari berita itu namanya di konten ya, di konten itu kita harus benar-benar coba dalami dulu biar kita tahu nih validasi yang sebenarnya seperti apa. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ya, tapi itu maksudnya dia apa namanya? Itu berlaku sama semua tentang berita ya. Oke. Misalkan dengan segala hal lah, bukan cuma tentang MBG doang gitu. Jadi kita harus katakanlah mendalami berita tersebut. Oke. Gitu. Kalau misalkan kita hanya menilai dari kesimpulan gitu kan, ya tadi kita termakan dengan brain rot. Basicnya itu kan brain rot, dia pembusukan otak yang dimana diakibatkan oleh kita terlalu banyak ya menelan informasi atau mengkonsumsi informasi secara dangkal. Secara dangkal dalam artian kita hanya menilai sebuah berita atau misalnya kita hanya melihat sebuah informasi dari judulnya aja, gitu, tanpa mendalami fakta yang sebenarnya terjadi. Jadi ada misalkan proses narasinya dulu, gitu. Jadi ada runtutan yang memang itu bisa sampai ke kesimpulan. Bukan jump to conclusion atau misalkan loncat ke dalam kesimpulan. Nah, itu jadi ketika kita misalkan membahas berita yang kita baca, karena kita hanya membaca dari kesimpulan, maka kita nggak akan bisa menjelaskan itu secara utuh. Gitu. Iya. Nah, sedikit tambahan deh, kalau misalkan kita lihat daripada artikelnya luar negeri, nih saya baca. Jadi artikel dari Newport Institute bahkan menyebutkan bahwa brain rot bisa bikin kita kehilangan kemampuan fokus, berpikir kritis, bahkan mengatur emosi. Nah, otak jadi haus rangsangan cepat, tapi nggak bisa tahan terhadap proses panjang. Sengeri itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan daripada itu, coba kita lebih dalami lagi lah terkait brain rot ini. Kalau misalkan saya tanya nih Mas, benar gak sih kalau remaja dan orang dewasa sekarang itu merasa otaknya lemot? Iya, kalau misalkan tadi dijelaskan, pertama apa tadi? Iya tadi, yang tadi itu kemampuan fokusnya hilang. Ya, satu, kemampuan fokusnya hilang. Iya, berpikir kritisnya juga. Kemampuan fokus, berpikir kritis, kemudian juga nggak bisa ngatur emosi. Nggak bisa ngatur emosi. Nah, satu, nggak bisa fokus. Iya. Kenapa nggak bisa fokus? Oke. Karena tadi, karena kita sudah sering terdistract dengan banyaknya konten-konten, dan kita nggak mau ketinggalan dengan berita-berita yang lain, maka kita tuh nggak bisa fokus terhadap satu berita. Gitu. Jadi, iya.
karena kita terdistract oleh banyaknya informasi, banyaknya konten di sosial media, sehingga kita kayak harus punya deadline untuk membaca berita ini sampai mana gitu. Iya, udah kayak kerjaan aja ya deadline ya. Iya kan, misalkan baca berita ini, oh ternyata judulnya ini, lalu kesimpulannya ini, atau misalkan captionnya dibaca, tapi mungkin captionnya nggak dibaca semuanya gitu kan. Jadi hanya sekedar luarnya aja. Case-nya aja ya. Iya kayak apa? Case-nya aja gitu, Iya, kayak luarnya case-nya aja. Jadi karena dia harus melihat berita-berita yang lainnya lagi gitu kan. Harus melihat berita-berita selain berita pertama yang dia baca. Sehingga apa? Kadang dia nggak fokus. Berita mana nih harus dia masukin ke dalam otak. Semua berita dia masukin, atau semua narasi, semua konten, semua informasi dia masukin ke dalam otak, sehingga kadang bingung mana yang harus dijadikan fokus. Akhirnya itu yang disebut jadi otak kita merasa lemot ya. Akhirnya kita nggak fokus terhadap apapun gitu. Jadi nggak fokus, akhirnya nggak fokus. Karena bingung nih kita mau ngelakukan apa aja, karena bingungnya ini jadi lemot. Jadi gitu ya. Dan juga kan sosial media itu kan kadang dia memberikan konten dengan durasi pendek. Iya, betul. Ada yang span time-nya itu ya ini kata salah atau benar ya kata ucapannya. Intinya di saat kita melihat sesuatu itu, kalau konten itu kita cuma mampu melihatnya itu 3 sampai 5 detik. Iya, parah banget itu ya. Jadi konten-konten pendek ini yang membuat kita tidak bisa mencerna atau mendalami informasi ini secara utuh. Misalkan berita A, ini gini gitu, skip. Berita B, berita C, skip. Jadi yang kita ambil itu hanyalah kesimpulan-kesimpulan atau judul-judul, padahal kalau misalkan kita kaitkan dengan misalkan dalam pandangan politik mungkin ya namanya media itu kan dia tangan kedua gitu. Dan media itu kan dia ya ada kepentingan narasi yang dia buat, ya. Kepentingan siapa, itu bagian bisnis lah ya, dan lain sebagainya. Jadi ya kalau misalkan kita terjebak dengan itu, ya kita akan menjadi katakanlah ya alatnya media gitu, termakan informasi, propaganda dan lain-lain gitu. Tadi kan kita udah bahas tentang studi kasusnya, kemudian kita udah menjelaskan secara sederhana apa itu brand root-nya. Dan coba saya juga nanya ini, ternyata daripada efek brand root ini bisa menjadikan remaja dan dewasa yang sekarang itu, orang-orang yang zaman sekarang itu merasa otaknya lemot gitu. Nah, di situ. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih fakta daripada isu brand root itu seperti ini, nah, jika hal ini dibiarkan terus-menerus nih sampai 5 sampai 10 tahun, kira-kira kalau menurut dari Mas Fatur apa yang bakal terjadi? Ya. Jadi ini sebenarnya tantangan juga untuk kita semua gitu ya. Ya termasuk ya kita yang memang tidak bisa terlepas dari sosial media gitu ya, yang dimana kita selalu dibanjiri dengan banyaknya informasi. Ya. Jadi salah satu dampak dari brain rot itu atau pembusukan otak itu adalah kita otak kita tuh menjadi lemot gitu. Atau misalkan ya otak kita tuh tidak bisa memiliki yang namanya itu critical thinking. Berpikir secara kritis. Itu yang paling penting ya. Nah, contoh misalkan ada berita. Beritanya itu dalam bentuk misalkan portal berita. Ada judul, ada fakta, ada data, terus juga ada masalah, lalu misalkan ada kesimpulan. Nah, kadang orang yang memang sudah terpapar brand rot, balik lagi, walaupun diberikan informasi yang secara utuh, dia nggak membaca itu secara menyeluruh. Akhirnya dia malas mikir. Ya. Akibatnya dia malas mikir. Terus juga dia nggak mendalami berita tersebut, sehingga tidak ada daya kritis gitu. Kalau misalkan dia punya daya kritis ya minimal, ya dia bisa membaca itu secara menyeluruh, dan dia bisa misalkan mengambil poin-poin pentingnya, mengkritisi ataupun menggarisbawahi hal-hal yang memang itu perlu didalami. Ya. Dan juga dia kuat untuk melihat, membaca informasi itu dengan durasi panjang. Paham. Karena untuk mendapatkan informasi secara utuh itu membutuhkan
menit ataupun durasi yang panjang. Orang yang memang sudah Itu salah satunya ya? Iya, orang yang sudah terpapar brain rot, dia nggak akan bisa fokus, nggak akan bisa namanya itu membaca informasi itu secara menyeluruh. Paling dia hanya baca judul, terus misalkan masalah utamanya apa, atau mungkin nggak nyampe setengah gitu kan, dia udah nyari berita lain, selanjutnya sampai lupa waktu, dan juga dia nggak ada daya kritis gitu, nggak bisa punya critical thinking karena dia nggak bisa membaca informasi itu secara menyeluruh. Oh iya, iya betul. Jadi kalau misalkan manusia yang udah kena atau udah terpapar brain rot ini akan sulit ya dia itu untuk memfokuskan suatu hal yang pengen dia capai. Oh jadi situ. Oke, jadi memang dampak yang sangat krusialnya itu ya. Jadi kita kehilangan critical thinking di saat kita menelaah sesuatu ya. Oke. Memang pembahasan brain rot ini agak susah-susah gampang ya, karena memang bakal dirasakan oleh generasi yang sekarang ini ya. Maka daripada itu, kalau misalkan dari semua pembahasan yang tadi kita udah bahas nih, terkait isunya, terkait definisi brain rotnya, dan ternyata dampak negatifnya itu bakal menghilangkan critical thinking. Terakhir mungkin, solusi dan harapan apa biar kita itu nggak terpapar dari brain rot ini? Kalau misalkan pengalaman dari Mas Fatur gimana nih? Ya, terkait solusinya nih. Solusi pertama tentunya counter dari kecanduan sosial media. Adalah detox digital. Detox itu artinya menghilangkan racun kecanduan sosial media. Iya, sederhananya itu ya. Iya, kita coba ya. Mengurangi yang namanya screen time. Screen time itu ya kita melihat layar gitu ya, itu kita kurangi gitu ya, dengan cara satu ya, perbanyak aktivitas fisik. Kurangi aktivitas yang dimana ya ada di depan layar gitu ya. Aktivitas yang digital atau virtual kayak gitu ya kita coba kurangi lah ya. Aktivitas digital itu dikurangin dan perbanyak aktivitas fisik gitu ya. Contoh misalkan ini kita kayak ngobrol kayak gini. Ngobrol kayak gini itu juga bisa mengurangi gitu ya. Karena memang dengan ngobrol kayak gini kan bisa ada emosi yang keluar, terus juga meningkatkan yang namanya itu? Kritis ya. Daya kritis, jadi saling respon, saling bertanya dan sebagainya. Nah, aktivitas fisik kayak ngobrol atau misalkan ngopi sama teman-teman gitu kan. Dan juga lakukan aktivitas fisik lainnya. Semisal kalau di rumah ya minimal kayak nyapu gitu ya. Lalu kita misalkan beres-beres rumah, masak, gitu, melatih fokus kita gitu ya. Kayak misalnya kalau masak kan hal-hal apa dulu nih secara runtutan, secara berunut yang kita lakukan, proses-prosesnya apa aja. Oh iya, kayak misalkan kalau bikin nasi goreng, potong-potong dulu bahan-bahannya, siapin nasinya, gitu. Lalu masukin bahan-bahannya, nasinya, dan ya digoreng lah gitu kan. Lalu kedua misalkan olahraga, ya push up, lari, workout di rumah. Lalu yang terakhir ya kalau dari saya tentunya kita harus baca buku. Baca buku ya gitu. Jadi sebelum itu kita harus coba lakukan hal-hal secara fisik gitu. Minimal tadi ya mengawali dengan membaca buku. Iya. Salah satu solusinya ya. Iya, karena membaca buku itu bisa melatih fokus kita. Karena di dalam buku itu ya ada misalkan bab 1, bab 2, bab 3 gitu kan, sampai kesimpulan. Jadi kita melatih untuk membaca, memahami secara terstruktur. Jadi kita bisa memahami informasi tersebut secara mendalam, dari masalah, dari fakta, solusi, bahkan ke kesimpulan. Jadi tentang tema tersebut, informasi tentang hal tersebut itu bisa kita dapatkan secara utuh. Ketika kita misalkan menjelaskan atau ada orang yang bertanya, kita bisa menjelaskan gitu. Dan itu melatih yang namanya tuh fokus kita, durasi fokus kita. Itu melatih ya? Melatih durasi fokus kita, melatih kesabaran untuk menyerap informasi. Gitu. Karena kan
di saat kita tahu informasi yang ini setelah baca di halaman buku ini, kemudian balik ke informasi yang baru, ternyata informasi baru itu nyatu dengan informasi sebelumnya. Nah, kita harus cari lagi nih. Jadi harus effort lagi nih untuk mencarinya ya. Di lembaran-lembaran yang tadi ya. Dan juga jangan sampai kita jangan sampai ya. Boleh gitu, tapi sebenarnya ya kurangin untuk membaca buku di PDF gitu. E-book ya. Lebih ke ini ya, maksudnya buku yang sifatnya ya virtual juga sih, lebih ke digital juga sih. Kalau misalkan e-booknya ya cuma beberapa halaman itu ya nggak masalah gitu Kalau misalkan sampai yang beratus-ratus halaman kita baca buku itu gitu ya. Di e-book PDF gitu. Di HP gitu ya. Apalagi kalau misalkan HP-nya itu lagi nyala data selulernya atau lagi nyambung ke WiFi, tiba-tiba ada notif. Itu gimana tuh? Ya pasti kita akan terdistract dengan itu. Apalagi kalau misalkan notifnya penting nih, entah itu dari kerjaan, dari sahabat, dari pacar atau dari suami kan, dari istri. Aduh, itu bingung banget nih. Iya kan, mau nggak mau, aduh udah baca lagi misalnya, atau misalnya nggak enak kan kalau misalnya nggak dibalas. Padahal dikit lagi nih, tapi tetap aja gitu kan. Akhirnya kan balik lagi kita jadi nggak fokus gitu. Jadi nggak fokus, jadi kita terdistract. Jadi misalkan kita udah membaca, udah secara merunut, berproses. Terus akhirnya kepotong. Paham. Kayak kita lagi ngobrol tiba-tiba ada yang manggil, tolong dong angkatin galon. Iya. Gitu kan. Jadi nanti mulai lagi dari mana? Jadi ya terputus di situ. Untuk mulainya lagi bisa jadi dari nol. Gitu. Ya, itu sih sebenarnya salah satu solusi yang kita bisa mulai dari awal ya, dan itu solusi yang paling simple dan terkecil gak sih Mas? Benar ya? Iya, sebenarnya nggak perlu pengobatan ya ke dokter, nggak perlu misalkan konsultasi atau butuh konsultan gitu ya. Selagi masih bisa di-handle sendiri nih, kita tahu nih, coba aja di versi-versi yang tadi ya. Betul. Dan memang kalau sendiri sulit sih. Makanya harus ada teman yang ngingetin. Ada trigger. Ada triggernya. Ada triggernya ya. Kecuali kita memiliki yang namanya hal yang bisa kita kendalikan, pengendalian diri. Pengendalian diri. Kalau kita punya pengendalian diri atau puasa lah gitu terbiasa dengan puasa misalkan. Mengendalikan diri bahasa Inggrisnya self control ya. Self control gitu. Kalau kita punya self control mungkin ya kita nggak perlu bantuan orang lain, kita sudah bisa mengatasi hal tersebut. Gitu. Oke. Jadi memang pembahasan kita cukup mendalam juga ya, padahal cuma satu topik ya, ini brain root ya. Jadi memang intinya itu dari yang tadi kita bahas tentang studi kasusnya di awal, kemudian definisinya juga, dan kita sampaikan juga dampaknya ternyata seperti itu. Dan ya tadi kita dikit banyaknya kita sampaikan solusinya. Ya mudah-mudahan dari apa yang kita diskusikan dan kita sampaikan bisa kalian cerna dan kalian pahami secara mendalam dan sederhana lah. Jadi intinya daripada pembahasan ini ya, kalau yang saya tangkap nih ya, jadi memang kita harus kurasi konten yang bikin kamu belajar atau berpikir. Nah, coba follow akun yang edukatif, bukan cuma menghibur. Boleh nih menghibur, tapi ada waktunya nih. Dan jangan remehkan istirahat ya, recovery badan gitu. Karena kalau kita tidurnya cukup, makannya baik, dan kita bisa menjaga time kita dengan HP kita, kedepannya kita bisa jadi orang yang lebih produktif ya. Nah, dan memang terakhir buat para pekerja kreatif kayak kita nih, cobalah gunakan media, jangan diperbudak oleh media. Pakai teknologi untuk berkarya, bukan cuma konsumsi. Nah, mungkin daripada terakhir nih, closing statement apa yang bisa Mas Fatur sampaikan lah? Ya, tadi ya sudah disampaikan atau disinggung oleh Mas Fauzi terkait dengan self control. Self Jadi control. Jadi intinya sebenarnya sosial media di era sekarang kita nggak akan bisa terlepas dari itu. Gitu. Membaca berita penting, update berita penting gitu. Tapi kita batasi durasinya. Gitu. Dan juga ketika kita melakukan aktivitas, ya udah fokus terhadap aktivitas itu. Aktivitas fisik itu. Jangan sampai ada HP di samping kita. Gitu. Nanti kalau misalkan mau buka HP di jam-jam tertentu aja, ataupun di waktu-waktu tertentu yang memang kita membutuhkan itu. Intinya kita harus self control ya. Self control.
So, conclusionnya intinya daripada konten ini, brain root bukan cuman istilah internet, tapi sinyal kalau otak kita mulai kehilangan arah di era kecepatan digital ini. Dan kalau misalkan kita sadar, bisa-bisa kita jadi generasi yang cepat tahu tapi lambat berpikir. Nah, kalau misalkan kita nggak sadar nih, ternyata kita terpapar oleh brain root, bisa-bisa kita jadi generasi yang cepat tahu tapi lambat berpikir. Cepat terhibur tapi susah bahagia. So, solusinya bukan menolak teknologi ya, tetapi menggunakan dengan sadar tadi, self control tadi ya. Karena yang berkuasa bukan algoritma, tapi manusia yang kapan tahu harus berhenti. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu suka dengan video yang kita sampaikan atau materi yang kita jabarkan, so kita minta untuk followers pertama ini bisa subscriber channel ini. Kedepannya kita bakal bahas konten-konten yang lagi viral atau rame, yang intinya sesuai dengan visi misi kita. Sebelum kita telaah daripada materi itu, coba kita diskusikan dulu biar kita tahu validasi yang sebenarnya. Jangan lupa istirahat, tenangkan pikiran, dan latih fokusmu karena masa depan butuh otak yang kuat, bukan sekedar cepat. So, terima kasih udah pada nonton konten ini. Saya Bang Uzi dan ini Mas Fatur. Ya. Itu aja dari kami. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan kedepannya kita bisa membuat konten-konten yang lebih informatif dan mengedukasi untuk anak-anak zaman sekarang ini. Tuh. Ya, so sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Oke.